Shalom, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita melakukan penyembahan, kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah membimbing kita semua untuk kita datang di rumah Tuhan yang kudus ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah membimbing kami Tuhan, hingga kami boleh datang di rumah-Mu ini Tuhan dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum nampak hadir Tuhan. Mari Tuhan percepatkanlah langkah kaki mereka, supaya mereka bergegas menuju ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ruangan ini maupun ruangan hati kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal permulaan hingga usainya nanti Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang bertahta Tuhan. Di atas pujian yang kami naikkan ke hadirat Engkau. Engkau yang bertahta Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya kepada Engkau Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan kami menyembah, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara-saudara kita katakan Tuhan di hadapan Tuhan bahwa hanya Yesuslah kebenaran kami. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu
Yesuslah Engkau kebenaranku Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan Yesus, Kau kebenaranku. Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
menjauhkanku. Haleluya, dari kasih-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, urapi kami, penuhi hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan yang kami tinggikan, hanya Engkau yang layak Tuhan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Hidup kami persembahkan untuk Engkau. Hidup kami persembahkan untuk mengagungkan nama Engkau. Karena hanya Engkau lah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sedang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
mengagungkan nama Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami mengagungkan nama Engkau. Mari Tuhan, bertahtalah atas puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat Engkau. Mari semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Beri sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang dapat memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan, mari angkat tangan kita semua, haleluya. Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat kakimu, sebab baru setiap pagi. Angkat tangan kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat sangat baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat sangat baik. Haleluya. Masih kuat berdiri untuk Tuhan? Masih kuat berdiri untuk Tuhan? Haleluya. Kalau saudara-saudara mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang saat ini kita alami, kita tetap kuat menghadapinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena Dialah gunung batu kita ya. Tiada Tuhan, tiada berkesudahan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tidak berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Yesus baik, yes, yes, Tuhan baik, yes, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Silakan. Haleluya. Saudara mengaminkan pujian ini? Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nantinya kita kembalikan kepada untuk pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun mungkin di lain tempat. Kita persiapkan ya persembahan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya undang untuk petugas kolektan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Terima kasih. demi nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Itu karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami masih Engkau beri bernafas untuk bernafas pada pagi hari ini Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Matur nuwun Tuhan Yesus, matur nuwun. Terima kasih Bapa. Hati kami penuh ucapan syukur padamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kami boleh semuanya anak-anak-Mu, hamba-Mu bisa berkumpul Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda-Mu, pada pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik buat Kau Tuhan. Beri tangan-tangan yang memberi, ataupun yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya suatu saat akan bisa memberi juga besar kecil apa yang dipersembahkan. Kami percaya Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa untuk memperbesar kerajaan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami hanya kami araskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Satu-satunya jalan kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan, kami persilakan untuk bangkit berdiri kembali. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Amen. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kehidupan kita yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kepada kami Tuhan kekuatan, keselamatan yang kekal, yang datangnya daripada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Katakan dengan penuh iman. Firman jadi manusia, diam di antara kita, hidup terang bagi jalanku. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi jalanku. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan penuh iman katakan, Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami akui sebagai Tuhan bagi kami Tuhan. Engkaulah terang bagi jalanku Tuhan. Engkaulah terang bagi jalanku. Haleluya Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Dani, saya persilakan manjatkan doa. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan.
saat ini kami bersyukur sekali karena kami masih dalam keadaan yang baik. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun tantangan dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah setiap rahasia-rahasiamu ya Tuhan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mampu melawat kami, Engkau mampu memulihkan kami. Dan kami percaya Yesus, firman-Mu tidak akan pernah berubah dari dulu sekarang hingga selamanya. Untuk itu Tuhan, kami percaya urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami. Dan kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan adalah firman yang penuh kuasa. Dan saat kami mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya kami diberkati, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami bisa menjadi terang dan berdampak bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, baiklah. Ya, kita segera akan masuk firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini bertemakan perkataan Yesus berkuasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perkataan-perkataan Tuhan dalam perjanjian lama yang menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nubuatan-nubuatannya digenapi. Tetapi dalam perjanjian baru pun juga Tuhan Yesus sendiri menyatakan tentang kematian dan kebangkitannya sendiri juga digenapi. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kitab para nabi maupun juga pemazmur yang menyatakan bahwa kematian Yesus dan kebangkitannya dinyatakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, baiklah kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15. Nanti tetap saudara Sigit tolong saya membacakan ya. Kursinya sudah. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke 2 dan 3, 3 dan 4. Kita baca bersama-sama, mari kita baca di dalam ayat ini dengan saksama. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Sudah ketemu, kita baca bersama. Bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikubur dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi kebangkitan dan kematian Yesus diceritakan sesuai dengan kitab suci. Perjanjian lama dan perjanjian baru telah menubuatkan. Dan Yesus sendiri juga ia berkata bahwa dengan jelas dia menyatakan dia harus pergi ke Yerusalem. Coba dibaca Matius pasal 16 ayat 21.
Matius 16 ayat 21. Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyatakan, ini belum kematiannya ya saudara, tapi Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia ia harus menyatakan, pergi ke Yerusalem dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dia akan menanggung banyak penderitaan di Yerusalem dari pihak tua-tua, dari pihak tua-tua Yahudi, ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. ahli-ahli Taurat. Jadi dia harus merasakan penderitaan itu karena kebencian, karena iri hati, ya, maka tua-tua dan imam-imam ahli Taurat, ya, yang penuh dengan kebencian itu terus Lalu dibunuh ya, Yesus bukan saja menderita tapi juga dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dengan rinci, Yesus harus mengalami penderitaan, harus dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Perkataan ini berulang kali disampaikan kepada murid-muridnya. Dan Alkitab mengatakan, ya, nubuat ini dengan jelas dikatakan, ya, perkataan Yesus ini benar. Ia wafat pada hari menjelang persiapan hari Sabat atau hari Jumat yang disebut Jumat Agung, dan dia akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Dibaca Markus pasal 15 ayat 42. Markus pasal 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Ya, hari menjelang Sabat, hari persiapan menjelang Sabat, di mana Yesus tergantung di atas kayu salib dan dinyatakan sudah mati. Ya, maka seorang murid Tuhan yang tidak tampak tadinya, dia mengikut Tuhan tidak nyata, tapi pada akhirnya kematian Tuhan Yesus dia menyatakan dirinya, yaitu siapa yang di situ disebutkan? Yusuf orang Arimatea, ya. Yusuf orang Arimatea ini adalah orang yang disegani. Dia sebagai orang yang pejabat dewan. Kalau sekarang ya anggota DPR, saudara, ya. Dewan Rakyat, saudara, Majelis Dewan Rakyat. Dia minta kepada Pilatus supaya menurunkan mayat Yesus, karena dia juga sebagai orang yang dihormati. Maka Pilatus dengan mudah dia menanyakan kepada tentara Romawi, apa betul Yesus sudah mati? Dan dinyatakan benar. Coba dibaca tolong ayat selanjutnya, kisahnya. 43. Ya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, Ya. yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ya, terus Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. apa betul Yesus sudah mati? Ya, terus Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. ya. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Ya. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini Yusuf orang Arimatea, ya, dengan berani. Tadinya dia murid Tuhan yang tidak berani, ya, tapi setelah Yesus mati, dia menghargai Yesus, dia minta supaya mayatnya dikuburkan. Ya, kenapa dikatakan tadi
Pilatus merasa heran kalau Yesus sudah mati. Sebab penyaliban itu sebenarnya diharapkan untuk bisa dilihat banyak orang, mati yang pelan-pelan. Ya, sudah mati dengan cara pelan-pelan. Sudah, sehingga dikatakan untuk mempertegas kematiannya, kanan kiri yang disalib oleh Tuhan Yesus, yang bersama dengan Tuhan Yesus dipatahkan kakinya, ya, semua dipatahkan, tapi Yesus sendiri tidak dipatahkan, ditusuk sampai lambungnya bocor dan keluar air dan darah. Sudah, ini menunjukkan bahwa Yesus sudah mati dan dia berkata dia menyerahkan dirinya dan menghembuskan nafasnya. Sudah, sehingga Pilatus mengizinkan mayat Yesus dikuburkan oleh Yusuf, orang Arimatea. Dia bukan saja orang yang terkenal, tapi orang yang kaya, ya. Dia punya kuburan yang baru dipersiapkan untuk Yesus dikuburkan di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan murid-murid Yesus, wanita-wanita, dia menyaksikan di mana dia dikuburkan itu, ya. Dia dikuburkan di situ. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat dan pada akhirnya genap apa yang difirmankan Tuhan, ya, Yesus bangkit. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1, kebangkitannya ya setelah melewati Sabat pada hari yang pertama. Silahkan dibaca. Ya, jadi tepat setelah hari Sabat lewat, Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit setelah hari Sabat. Jadi minggu yang pertama, hari Minggu, saudara ya. Kematiannya hari Jumat menjelang Sabat, menjelang hari Sabat. Ya, sebelum hari Sabat, malam harinya dinyatakan, sore harinya dinyatakan mati dan dikuburkan. Segera dikuburkan di goa. Ya, kuburnya seperti goa dan ditutup dengan batu. Tapi pada hari Sabat lewat, yaitu hari Minggu, ya, Yesus bangkit. Puji Tuhan. Ya, dikatakan firman Tuhan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Marta Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ya. Terus sedikit lagi. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Sedikit lagi. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya, sudah. Wanita itu sendiri berkata, engkau mencari aku, mencari Yesus yang hidup di antara orang yang mati. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi hari Minggu, ya, dikatakan Yesus sudah bangkit. Hari yang pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu. Setelah Sabat. Sabat itu menurut hitungan orang Yahudi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu itulah perhentiannya orang Yahudi. Hari Minggu itulah hari yang pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus dia menderita, harus menderita, disalibkan dan mati. Pada hari yang ketiga bangkit. Sudah, perkataan ini sudah jauh hari sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan, ya, dirinya kepada murid-muridnya. Ingat, ya, nanti Yesus harus ke Yerusalem dan menderita di sana. Pada hari yang ketiga setelah kematiannya dikuburkan, maka dia bangkit. Jadi perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa sesuai dengan kitab suci. Kematian dan kebangkitannya sesuai dengan kitab suci.
Dan ini adalah perkataan Yesus, perkataan yang berkuasa. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-9. Orang-orang menyatakan bahwa Yesus adalah berkuasa atas pekerjaannya dan berkuasa atas perkataannya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ya, terus 19 Ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ya, Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. ya, perkataan Yesus adalah perkataan seorang nabi besar, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi Yesus adalah perkataannya, perkataan yang penuh kuasa. Dalam pekerjaannya juga ada kuasa, dalam perkataannya juga ada kuasa Allah, di depan juga seluruh bangsa Yahudi. Ya, lebih tegas lagi, pada saat Yesus mengajar, murid-murid juga melihat, bahkan orang Yahudi menyatakan memang benar dia adalah perkataannya penuh kuasa, pengajarannya penuh kuasa. Pasal 4 ayat Injil Lukas pasal 4 ayat 32. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-32. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Ya, pengajarannya yang menakjubkan, tapi bukan hanya menakjubkan keindahan pengajarannya, tapi pengajaran yang luar biasa yang disertai dengan perkataannya penuh kuasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mereka menyatakan bahwa perkataan Tuhan perkataan yang penuh kuasa. Kita loncat saja ayat 36. Ayat yang ke-36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Ya, sebab di situ ada seorang yang dikuasai roh jahat, dan dia jerit-jerit, dia berseru-seru, dia dikuasai roh jahat. Tapi saat Yesus ada di situ, Yesus berkata, diam engkau. Ya, roh iblis, diamlah engkau. Dan saat itu juga iblis tergelepar dan tinggalkan orang itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga mereka berkata, semuanya orang melihat itu menjadi takjub. Coba bisa dibaca pada ayat yang ke-33 dan 34. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras. Dengan suara keras ia berteriak. Ya, terus. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Ya. Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya. Iblis sebenarnya takut dengan kehadiran Yesus. Ya, dia berkata, hei engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya, dia merasa bahwa belum waktunya iblis itu dibinasakan. Sehingga dia berkata, engkau datang hendak membinasakan kami, tapi belum waktunya. Ya, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat 35. Tetapi Tuhan Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Iya, saudara. Setan itu akhirnya keluar. Begitu Tuhan Yesus berkata, menghardik, mengusir, diam. Maka keluarlah daripadanya setan itu.
dan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Sehingga melihat kejadian ini semua orang takjub, semua orang heran. Ya, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, perkataan Yesus itu. Alangkah hebat, alangkah berkuasanya. Ya, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memerintahkan roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Saudaraku, perkataan Tuhan, perkataan yang berkuasa. Bukan dia menyatakan dirinya, dia bernubuat dan terjadi pada dirinya. Dia harus mengalami penderitaan dan mati. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Bukan saja berkuasa atas nubuatkan dirinya, tapi nyata dengan sungguh-sungguh perkataan Yesus berkuasa, iblis ditaklukkan. Sudah, saya percaya juga, ya, firman yang penuh kuasa, yang sanggup menaklukkan iblis, menakjubkan, ya, dan yang firman itu juga bisa terjadi, dengan firman-Nya bisa terjadi, dengan firman-Nya juga akan digenapi. Setiap firman Allah itu akan digenapi, akan terjadi. Janji-janji Tuhan akan digenapi dan akan terjadi. Amin, saudara. Yeskiel pasal 12 ayat 25. Yeskiel 12 ayat 25. Yeskiel pasal 12 ayat 25. Sebab aku Tuhan, aku berfirman. Yeskiel 12, 25 ya, terus. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Ya, apa yang difirmankan Tuhan terjadi, pasti terjadi. Amin, saudara? Amin. Ya, terus. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Ya, kalau Tuhan mengucapkan firman-Nya, pasti akan digenapinya. Puji Tuhan. Jadi saudara, apa saja yang menjadi janjinya Tuhan, dia pasti akan terjadi dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Puji Tuhan. Saudara bersyukur memiliki firman Tuhan. Ya, karena apa yang difirmankan pasti akan terjadi. Ya, akan digenapi. Puji Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, baiklah kamu harus mencari Tuhan. Ya, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya. Dan Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang bertekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amsal Sulaiman 8 ayat 17. Kalau sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan menemukan Tuhan. Ya. Kalau engkau mencari firman Allah hari ini dengan sungguh-sungguh, engkau akan menemukan firman-Nya. Ya. Dan kata firman Tuhan, orang yang kita mendapatkan firman itu berbahagia. Karena Alkitab mengatakan berbahagialah yang membaca dan yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, atau kita lebih baik baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 3. Bagi saudara yang mendengar, bagi saudara yang membaca, ya. Saudara yang menuruti Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Kata nubuat ini, firman Tuhan itu adalah bisa merupakan nubuat, ya. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, bagi orang yang membaca. Sudah suka membaca firman Tuhan? Bukan saja di sini, tapi di rumah baca firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, orang yang membaca itu berbahagia. Orang yang mendengar kata-kata nubuat ini berbahagia. Orang-orang yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya juga akan berbahagia. Waktunya sudah dekat.
Mari kita rajin baca firman Tuhan. Kita suka mendengar firman Tuhan. Kita mau menurut menjadi pengikut Tuhan. Bukan hanya mendengar dan lupa, tapi kita mendengar untuk mentaati, untuk menuruti firman Tuhan. Maka hidupnya Kristen itu akan menjadi Kristen yang bahagia. Amin, saudara. Saudara, biar ada kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mencari firman-Nya. Ya, seperti tadi dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Menjadi orang Kristen yang berbahagia, apa yang menjadi kekurangan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau sudah kurang sehat, ditambahkan kesehatannya. Kalau sudah kurang ekonominya, akan ditambahkan ekonominya. Sudah kekurangan kebahagiaan, akan ditambahkan kebahagiaannya oleh Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan ini, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah kita tahu adalah kerajaan Allah sukacita, damai sejahtera di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ya, yang mendatangkan kebahagiaan. Dan firman-Nya adalah tadi saya katakan adalah firman Tuhan. Itulah kebenaran. Kalau kita mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara mau hidup yang ditambahkan? Puji Tuhan, bukan yang dikurangi. Bukan yang dikurangi, tapi hidup yang ditambahkan oleh Tuhan. Tambah umur panjang, tambah sehat, tambah kekayaannya, tambah sukacitanya, ya tambah kebahagiaannya, ya bukan hidup yang dikurangi. Ya, sebab itu mari kita dengan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan, ingat firman Tuhan itu mendatangkan keselamatan. Ya, firman Tuhan yang kita baca, yang kita percayai, yang kita lakukan, yang kita amalkan adalah firman yang mendatangkan keselamatan bagi kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, dari kecil engkau sudah kenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, firman Tuhan itu kitab suci dapat memberikan hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, menuntun kita kepada iman kepada Yesus Kristus. Jadi ingat bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, ini Timotius dinasihati. Ya, memang dari kecil dia keturunannya orang yang beriman. Mungkin sudah jadi Kristen mulai sudah dewasa, enggak apa-apa. Tapi kecil rohaninya, dari kecil rohaninya sudah percaya Tuhan Yesus, kita mulai jadi baby rohani. Kita harus sampai menjadi anak-anak rohani, sudah bisa membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan. Mari kita terus tekun di dalamnya. Karena firman itu mendatangkan keselamatan dan iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, biar saudara menjadi orang Kristen yang tekun, suka kepada firman Tuhan. Ya. Apa yang menjadi kesukaan kita dalam ibadah kita? Bukan kita hanya bertemu satu dengan yang lain, tapi menjadi kesukaan kita beribadah kepada Tuhan. Kita suka kepada firman-Nya, suka kepada hukum-hukumnya, suka kepada perintahnya. Saudaraku, ya, maka kehidupan yang semikian itu akan menjadi kehidupan yang bahagia. Ya, hidup yang bahagia. Seperti tadi dikatakan dalam Wahyu pasalnya yang ke-1 ayat 3, yang membaca, yang mendengar, yang menuruti akan bahagia. Ya, demikian juga orang yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia. Yakobus 1 ayat 25. Bukan mendengar untuk melupakan. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, firman Tuhan itulah hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
Ya, jadi tidak ada hukum lagi yang sempurna. Ya, walaupun mungkin kata orang berkata mereka punya hukum yang sempurna, tapi ternyata hanya firman Tuhan yang mempunyai hukum yang sempurna. Amin, saudara. Amin. Ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itulah firman Tuhan. Ya, Yaitu hukum yang memerdekakan orang, hukum yang bisa memerdekakan orang. Sudah bisa merdeka karena firman Tuhan. Ya. dan ia bertekun di dalamnya. Dan siapa yang bertekun di dalamnya, Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. sungguh-sungguh melakukannya, Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. hidupnya akan bahagia oleh perbuatannya. Saudara yang menuruti firman Tuhan akan berbahagia. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya bersyukur memiliki firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Bukan saja saudara akan hidupnya diselamatkan, berbahagia, tapi kata firman Tuhan nanti berkat akan menyertai saudara. Kalau saudara menjadi kehidupan yang mau mendengar dan melakukan dengan setia firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 Iya, ayat yang pertama. iya. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan Jika suara engkau Tuhan baik-baik mendengarkan suara Tuhan, firman Allah, ya, Allahmu, ya, dan melakukan dengan setia segala lakukan perintahnya, dengan setia perintahnya yang Ya. kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan Ya. mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Kita akan diangkat oleh Tuhan dari di atas segala bangsa di bumi. Ya, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya saudara akan hidup di atas rata-rata. Amin, saudara. Engkau akan diangkat. Saudara, inilah janji Tuhan. Hidup saudara tidak akan mengalami kesusahan yang dialami oleh dunia ini. Engkau akan diangkat di atas segala bangsa. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, seingat saya, saudara ya. Seingat saya ada di Sumberingin itu sudah hidupnya waktu itu sudah di atas rata-rata. Saudara ya. Karena saya bisa memberkati orang. Ya. Saudara, memang yang saya waktu itu Tuhan memberikan kepercayaan pengembalaan, ya kebanyakan itu 90% orang Tionghoa dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Ya, saya juga hamba Tuhan ikut sukses, saya. Ya, puji Tuhan. Tapi begitu saya masuk di Tropodo, ya saya mulai dari nol. Bahkan yang saya gembalakan orang-orang yang biasa, sederhana. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi walaupun orang-orang yang sederhana saya gembalakan, hidup saya tetap di atas rata-rata. Ya. Karena saya bisa bicara, saya sebagai hamba Tuhan, saya digaji oleh Tuhan langsung. Ya. Memang bukan ya uang kertas dari sorga turun atas saya, ya berjatuhan, bukan. Tentu saya harus melayani dengan keras, taat firman Tuhan, dan Tuhan berkati lewat orang-orang yang memberkati saya. Sudah, sehingga satu saat saya di Tropodo waktu itu, sudah, ya memang pertama kaget, sudah ya. Berbeda dengan saya di Sumberingin. Waktu saya di sana, ya semua tanpa bayar. Air tidak usah bayar, listrik tidak usah bayar, sudah ya. Karena pakai diesel, ya, sudah ya. Dan semua ditanggung oleh jemaat. Ya. Saya belonjo tidak usah susah-susah. Keluar ke belakang ada tanaman-tanaman. Ya,
Pokoknya kalau mau makan sederhana ada. Beras enggak usah beli. Sudah, jemaat kirim. Ya, di sini juga saya bersyukur jemaat Tuhan selalu kirim sesuatu makanan-makanan. Rupanya juga jemaat sini mengetahui, takut kalau pendetanya ya kurang makan. Sehingga saya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan seluruh hidup saya ini dilengkapi oleh Tuhan lewat jemaat Tuhan yang mulai diberkati Tuhan. Saudaraku, sampai di kisah tadi saudara ya, sampai tetangga itu iri hati karena saya enggak kerja apa-apa tapi kok bangun terus, walaupun bangunnya cuma plester. Dan kebetulan memang ada teman dari pelayanan, dia berkata, Pak Andreas, saya ini sebenarnya bisa apa saja. Saya bisa nukang kayu, saya bisa nukang batu. Ya, sudah suruh saja saya, enggak usah dibayar. Asal saya kasih makan saja. Oh gitu tuh Pak. Baik kalau gitu, saya sedang membutuhkan kursi. Waktu itu kursi ini bukan pakai kursi seperti gini. Kursinya dulu kan gereja dulu pakai kursi kayu. Ya saya butuh kursi kayu waktu itu. Saya butuh 10 dan beliaunya ini yang garap saudara. Jadi setiap hari ada tukang. Ya. Baru jadi berapa waktu itu? 5 atau 7 saudara. Selain itu saya dikirim kursi juga dari Aditya Warman, kursi yang sudah agak lama, pikirnya mau pergantian, jadi dikirim ke tempat saya. Jadi ada yang mlester ya, apa yang bocor-bocor selalu ada tukang saudara. Jadi yang sebelah itu, tetangga sebelah saudara ya, dia lihat ini Pak Andreas ini padahal di rumah terus kok ada kerja tukang terus ya. Saya diberkati Tuhan. Dan sudah tahu, saya mau pergi pun enggak punya apa-apa, sepeda motor pun enggak punya. Ya ini Bu Harto waktu itu sama Pak Mujiono, kalau saya mau pergi saya pinjam sepedanya mereka. Bu Harto waktu itu ada sepeda 2. Ya, sepedanya suaminya dan sepedanya Bu Harto. Jadi saya bisa pinjam saudara. Atau Pak Mujiono. Saya pinjam Pak Mujiono, saya antar ke pekerjaannya, terus saya untuk keliling. Sorenya saya jemput lagi Pak Mujiono, saya pulang. Sudah, tetapi Tuhan dari situ memberkati luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Jadi sudah, hidup saya diberkati. Sampai di sini, pindah di sini, saya juga waktu itu masih enggak punya apa-apa. Ya, saya lihat wah di jalan raya, orang lain semua sudah punya mobil, tapi Tuhan juga memberkati. Ya, akhirnya saya diberkati mobil. Ya, dari Tropodos sudah diberkati mobil, saudara. Ini artinya sudah bukan saya pamer, maksudnya saya diberkati di atas rata-rata. Ya, tidak kalah dengan yang lain, saudara. Saya tidak hidup yang paling miskin maksudnya saudara, tapi saya hidup di atas rata-rata. Ya, ini saya buktikan bahwa Alkitab mengatakan tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Sudah mau diangkat oleh Tuhan di atas segala bangsa? Haleluya, di atas rata-rata. Juga saya katakan tadi bukan hanya ekonominya, tapi kesehatannya di atas segala bangsa di bumi. Kebahagiaannya di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Sukacitanya di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Ya itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara saat ini orang yang paling di bawah mungkin, saudara, enggak usah putus asa, enggak usah khawatir. Mari kita belajar untuk mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan perkataannya berkuasa untuk mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Ya, puji Tuhan.
Dan bukan saja itu, Tuhan akan memberkati engkau di kota, di desa. Dan saya meyakini itu. Di desa saya diberkati. Di kota saya juga diberkati. Pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Iya, di ladang itu desa. Mana di sini kota yang punya ladang? Tidak ada kan. Yang punya ladang cuma di desa. Jadi saudara tidak usah khawatir, wah aku mau tak pindah kemana ya. Yang ada berkatnya. Di kota diberkati, di desa diberkati oleh Tuhan. Saudara sekarang ditempatkan di mana? Asal saudara taat firman Allah. Saudara melakukan firman Tuhan, mendengar dengan baik-baik, maka Tuhan akan mengangkat engkau lebih dari segala bangsa. Dan engkau diberkati pada waktu engkau tinggal di kota, engkau tinggal di desa, sama saja. Ya. Saya pernah bersaksi, saya pernah tinggal di Gunung Kidul. Sekarang Gunung Kidul sudah makmur, sudah. Tapi dulu, ini ada orang Gunung Kidul sini, Pak Marno. Pada waktu tahun 75 saya tinggal di sana, waduh semua serba kering, saudara. Tanahnya pecah-pecah, mandi saja di gombangan, saudara. Tidak ada tempat untuk mandi. Hanya orang yang cukup punya tempat mandi, mungkin tempat mandinya itu kayak gini, saudara. Itu tak ada hujan, jadi bisa air itu bisa disimpan sampai setengah bulan atau setengah tahun. Ya, setengah tahun. Itu yang untuk minum, untuk mandi, saudara. Ya untuk cuci, saudara. Ya, puji Tuhan. Tapi sekarang saya lihat ke Gunung Kidul sana sudah mulai rame. Dan sudah mulai keluar banyak air. Dulu, waduh, semua rata-rata orang yang di sana hidup, ya, makanannya tiwul. Tahu tiwul saya? Tahu ya? Tiwul itu makanan dari tela pohong yang ditunu, dipukul-pukul sampai jadi ditumbuk ya. Tumbuk, bukan dipukul-pukul, ditumbuk. Sampai jadi beras, kayak beras. Itu makanan mereka. Tapi puji Tuhan selama saya ada di sana juga enggak pernah makan tiwul. Tapi saya makan beras putih, tetap dipelihara oleh Tuhan dan saya banyak uangnya. Ya. Karena saya ternyata digaji oleh Tuhan lewat orang misioneri dari Korea. Ya. Dan saya setiap bulan saya dapat uang 20.000. 20.000 waktu itu cukup tinggi saya. Ya, cukup tinggi. Yang uang dari jadi 1.000 jadi serupiah. Lah saya 20.000 saya. Ya. Sampai kepala puskesmas kantor pos, ya kantor pos, sorry. Kantor pos itu tanya sama saya, Bapak pegawai dari mana? Saya pegawai jadi hambanya Tuhan, Pak. Jongosnya Tuhan. Kok gajiannya dari Jakarta? Saya dikirim dari Jakarta. Ya, itulah luar biasa. Jadi saya dipelihara Tuhan di atas rata-rata. Ya, puji Tuhan. Diberkati di kota, diberkati di desa, diberkati kandunganmu. Baik kandungan kita, ya istri kita maupun juga kandungan dari binatang-binatang ternak kita. Coba dibaca pada ayat yang keempat. Buah kandunganmu, Ya, buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil buminya diberkati, dan hasil ternakmu, kandungan ternaknya juga diberkati, yakni anak lembu sapimu, ya, dan kandungan kambing dombamu. ya, semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, bukan saja itu, kita akan diberkati. Pada waktu keluar, pada waktu masuk, kita diberkati oleh Tuhan. Ya,
juga kita akan dibiarkan musuh-musuhmu dikalahkan, musuh-musuhnya lari. Ya saudara, bersatu dia menyerang kita, 7 jalan dia lari. Artinya saudara tidak usah takut hidup ini. Saya dulu paling takut saudara hidup di dunia. Ya, karena saya anak tunggal, kalau saya diapa-apakan tidak ada yang bela. Tapi setelah saya mengerti bahwa ada pembelaan dari Tuhan. Ya, Tuhan yang membela saya. Coba kita baca ya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Ya, terpukul kalah olehmu. Orang musuh-musuh yang akan menyerang kita terpukul kalah olehmu dan mereka akan lari terus. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Ya. Tetapi ber7 jalan mereka akan lari dari depanmu. Ya, 1 jalan dia nyerang kita, tapi akhirnya dia pontang-panting 7 jalan dia lari dari antara kamu. Ini sudah bicara soal musuh, sudah tidak usah takut. Kalau sudah usaha, bekerja, ada yang nyaingi, tidak usah takut. Ya, sudah. Sebab Tuhan menjadi pembela kita. Amin. Ada sementara orang Kristen takut mau berbuat ini, takut berbuat itu, takut saudara. Saingan banyak. Ya. Nanti sekolah juga gitu, saingannya banyak, bekerja juga itu saingannya banyak. Tidak usah takut, sebab Tuhan akan memberikan kemenangan pada kita. Ya, pertolongannya. Puji Tuhan akan memberkati usahamu. Siapa yang berusaha akan diberkati usahanya. Ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dalam segala usahamu Tuhan akan memberkatinya. Puji Tuhan. Ya. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Sehingga engkau menjadi umat yang disegani, umat yang ditakuti, umat yang dihormati. Saudara, kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan ada bersama kita, saudara menjadi pelaku firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudara akan menjadi orang yang disegani. Ya, coba baca pada ayat yang ke-9 dan 10. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Ya. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, ya, terus dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan, hidup yang melakukan, ya terus. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, ya, dan mereka akan takut kepadamu. Ya, mereka akan segan kepadamu, akan takut. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu luar biasa. Ya, saya akan percepat. Saudara yang bekerja, tadi yang usaha, yang bekerja juga akan diberkati pekerjaannya, usahanya. Sehingga dikatakan kau bukan menjadi orang yang bekerja tapi utangnya banyak. Ya. Tapi saudara bukan berutang tapi menghutangi. Saudara akan bekerja bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Saudara akan bekerja bukan turun tapi terus naik. Pada ayatnya yang ke-12 dan 13. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ya, mengutangi segala bangsa, ya. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tidak berutang, ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itulah janji Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lakukanlah dengan setia. Amin, saudara. Perkataan Tuhan, perkataan yang berkuasa, yang sanggup mengangkat hidup kita, derajat kita. Saudaraku, saya akan potong saja. Ya, mestinya mesti ada berkat-berkat yang Tuhan limpahkan supaya kita tidak melupakan perkataan-perkataan Tuhan.
Tetapi kalau kita mengabaikan perkataan firman Tuhan, maka kita akan hidup susah. Kita akan baca dalam Amsal Soleman. Amsal Soleman pasal 1. Amsal pasal 1 saya akan potong saja. Ada beberapa hal ya yang menjadikan kita ini ditinggalkan Tuhan. Ya. Kita baca pasal 1 ayat yang ke-22. Amsal pasal 1 ayat yang ke-22. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada pencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya, ada sementara orang yang masih tinggal dalam keadaan yang tidak mau berubah, tidak mau diubah. Cemooh tetap cemooh, cinta keadaannya, ya, gemar kepada pencemooh dan bebal benci kepada pengetahuan. Tidak mau ditingkatkan, tidak mau rohaninya ditingkatkan. Saudara, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, saudara. Mari kita mau ditingkatkan rohaninya. Amin, saudara. Jangan jadi orang yang bebal, jangan jadi orang yang tidak mau dengar, menjadi orang yang cemooh. Ya, ayat 23. Berpalinglah kamu pada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya, berpalinglah kepada teguranku, kepada firman Tuhan. Mari kita hadapkan diri kita kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita memalingkan, jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita tidak mau dengan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu mengajar kita dengan keras, mari kita mau menjadi anak Tuhan yang penurut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan baik. Sudah, melakukan ajaran-ajaran firman-Nya. Jangan separuh-separuh, saudara. Terus, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Ya, menolak ketika aku memanggil. Jadi Tuhan panggil, Tuhan mau nasihati, Tuhan akan merubah hidup kita. Tapi tatkala dipanggil kita menolak. Ya, terus. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Mengabaikan, tidak menghiraukan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dianggap sepi saja. Ya, banyak kehidupan Kristen menganggap firman Tuhan itu biasa saja. Ya, tidak istimewa dalam hidup kita. Mari kita mau hayati dan kita akan hati kita yang penuh haus akan firman Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Terus, bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Ya, mengabaikan nasihat firman Tuhan. Dan tidak mau menerima teguranku. Tidak mau terima teguran Tuhan. Tidak mau terima apa yang jadi nasihatnya Tuhan. Ya, terus. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Maka kalau engkau dalam kecelakaan, dalam masalah, dalam tindasan, dalam kedahsyatan dan hidup saudara yang mengalami tekanan yang kuat, Tuhan akan menertawakan karena engkau mengabaikan. Engkau tidak menanggapi firman Tuhan. Engkau tidak mau dengar firman Tuhan, tapi sudah menganggap remeh firman Tuhan, menganggap biasa, mengabaikan firman Allah. Sudah hari ini sudah mari kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan sudah hatinya rindu untuk selalu datang kepada Tuhan. Ya. Sekarang banyak orang Kristen, apalagi di zaman sekarang ini lagi pandemik semacam ini, ada alasan aku tidak bisa datang, aku tidak bisa beribadah, aku banyak kesibukan, aku banyak ketakutan dan sebagainya. Ya, ini mengabaikan firman Tuhan. Terus sehingga pada saat kita menghadapi masalah-masalah, Tuhan menertawakan, tidak segera menolong, bahkan Tuhan mengolok-oloknya. Kapokmu kapan? Seolah-olah gitu, saudara ya. Terus, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, ya, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, ya, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu,
Ya, Tuhan mengolok-olok, Tuhan mengabaikan, Tuhan menertawakan. Apabila kedahsyatan datang ke atas kamu seperti badai, kecelakaan melanda kamu seperti angin puyuh. Sudah, ini barusan berapa hari yang lalu banyak orang ketakutan. Ya. Ya. Sudah, ada gempa bumi, ada lindu. Zaman dulu itu lindu, sudah. Kalau gempa itu tempat yang terjadi. Kalau kemarin itu cuma lindu, hoyak. Sudah hoyak saya ketakutan. Istri saya buka HP-nya, waduh banyak orang pada ketakutan, keluar semua. Yang tadinya rame dari mall. Saya juga pas waktu itu ada di sana sebenarnya. Ya, ngantarkan anak cucu sedang main. Dan saya ada kesempatan, aduh mah tolong mah, biar saya dipijet saja, cari pijet di kakinya. Dan saya dipijet. Yang mijet sudah mau lari, saya tetap diem saja. Saya tahu memang ada lindu. Saya pikir ya kalau mati seizin Tuhan ya sudah. Ya. Sebab kalau lari juga jauh, mau lari kemana saya? Kecuali yang dekat pintu ya sudah lari saya. Tapi saya agak jauh di tengah. Istri saya katanya lari, dia bingungan. Sudah bingungnya apa? Cucunya ada tersebar. Termasuk saya ada 3 tempat. Cucu lagi mainan. Dia sudah pamitan pergi ke toilet. Jadi istri saya keluar tapi dia bingung. Mana ini cucu saya. Saya bilang, enggak apa-apa, pasti Tuhan akan menolong kita. Kalau itu terjadi, ya memang kalau ada kesempatan lari ya larilah. Tapi saya pikir di tengah juga dan cuma goyang-goyang gitu. Ya saya ini lihat lindu ini. Itu saya zaman kecil sudah pernah terjadi gitu. Zaman saya kecil. Ya, teruskan. Jadi Tuhan akan menertawakan kedahsyatan datang atasmu, kedahsyatan seperti badai, celaka melanda kamu seperti angin puyuh, kesukaran, cemas datang menimpa kamu, tapi Tuhan akan menertawakan. Terus ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Ya. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Mereka berseru, berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena tadi waktu dipanggil, dinasihati, tidak mau. Saudara, tidak mau, mengabaikan, meremehkan ya perkataan-perkataan Tuhan. Terus dia berdoanya, Tuhan juga tidak mau jawab. Ya. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Benci kepada firman Tuhan, tidak memiliki takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, Ya. tetapi menolak segala teguranku. Dinasihati tidak mau, ya, menolak teguranku. Terus Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Terus Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. siapa yang tinggal dengan Tuhan dan yang mau mendengarkan, dia akan aman. Ya, siapa yang mendengar firman Tuhan, dia yang mau tinggal di dalam firman-Nya, dia yang mau taat pada firman-Nya, dia akan tinggal dalam aman dan dia akan berlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Agak panjang sedikit saudara ya, karena saya harus menyelesaikan tadi. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Singer, saya persilakan untuk musik. Haleluya. Nomor 1 tadi, yang terakhir. Yang terakhir.
menyelamatkanku. Kan ku hidup dan mengharapkan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mengabaikan firman Tuhan, kita menolak firman Tuhan, kita tidak mau dengar dengan sungguh-sungguh, kita tidak mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita pada saat kita menghadapi permasalahan, tekanan-tekanan yang diberikan oleh kuasa si jahat, Tuhan hanya menertawakan dan mengolok-olok saja. Tuhan tidak mau mendengarkan kita saat kita berdoa kepada Tuhan. Tapi jika kita berbalik, kita minta ampun, kita mau dengar dan kita mau tinggal diam dalam firman-Nya, kita mau melakukan firman-Nya, maka kita akan tinggal dalam aman, kita akan tinggal dalam perlindungan-Nya, kita akan dibela Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan atas kita. Mari kita mau belajar untuk mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikan firman Allah itu akan terjadi, iya dan amin. Firman Tuhan, firman yang berkuasa, perkataan Tuhan, perkataan yang berkuasa, yang sanggup mengangkat kita. Kita dipulihkan di atas bangsa. Oh, rata-rata ya Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hidup bagimu, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Tetap menyembahmu. Kata firman Tuhan, Dunia kalau kau menjadi pelaku firman Tuhan, kau akan bahagia dengan perbuatannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kau melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman-Nya, melakukan menuruti firman-Nya, kau akan berbahagia dalam hidupnya. Tapi siapa yang menolak, mengabaikan nasihat-nasihat teguran Tuhan, maka tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. oh haleluya. Kalau ku hidup bagimu, Untuk kepala berdoa. hatiku tetap
sudah memberitahukan kepada kami, mendidik kami, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami ini mengerti akan kehendak Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan kasih karunia yang Tuhan berikan pada saat Tuhan memanggil kami, pada saat kami dididik oleh Tuhan, pada saat kami diajari oleh kebenaran firman Tuhan, pada saat kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak melarikan diri Tuhan, tetapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami tersungkur di ujung kaki Tuhan. Kami menghormati teguran daripada Tuhan, supaya hidup kami terdidik, supaya hidup kami ini tidak dilimpahi oleh tula-tula. Bahkan pada saat kami mengalami kesulitan hidup ini, kami ditertawakan oleh Tuhan karena kami enggan dididik oleh Tuhan. Pada saat ini tolonglah kami segenap sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami menghormati akan teguran Tuhan, kami menghormati didikan-Mu ya Tuhan, kami menjunjung tinggi akan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu akan digenapkan. Kami pada saat taat kepada firman-Mu, kami mendengar, kami menerima dengan sungguh-sungguh, bahkan kami mentaati setiap kata demi kata yang Tuhan perkatakan dalam hidup ini. Kami akan dijunjung tinggi oleh Tuhan di atas rata-rata. Itulah janji Tuhan yang akan digenapkan dalam hidup kami. Kami akan dibela oleh Tuhan, kami akan dipelihara oleh Tuhan, kami akan menjadi milik kesayangan Tuhan yang tidak akan ditinggalkan pada saat kegentaran itu melanda dunia, tetapi kami dalam pemeliharaannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, baik yang dengan tekun setia mengabdikan diri di gereja-Mu, di rumah Tuhan, bahkan yang ada di rumah-rumah. Kami dengan tekun setia untuk mentaati firman Tuhan. Firman-Mu menjadi berkat pada saat pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan bersedia untuk menolong setiap umat-Mu, yang susah Tuhan menghiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami dijunjung tinggi oleh Tuhan, sampai gilir yang keempat kami tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kami dipelihara sempurna oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang besar, berkat rohani yang besar yang kami terima pada saat siang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami yakin kami sudah berbahagia karena firman Tuhan kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih, segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami peralaskan doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang kedua. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hebat, Yesus yang penuh kuasa. Mari kami persilakan petugas kolektan. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi.
kasih Tuhan. Itulah sebagai penyerahan hidup kami kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup merendahkan kami, dan yang sanggup mengangkat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami segala kekurangan kami ya Tuhan. Kalau kami didapati kurang menghormati akan firman-Mu, kurang respon terhadap firman-Mu, kurang Tuhan selalu mengabaikan firman Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan jadikan kami sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, membaca dan mendengar, melakukan firman Tuhan. Terima kasih supaya hidup kami bahagia, terlepas dari segala tekanan-tekanan hidup di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati negara kami Indonesia, berkati dari Bapak Presiden sampai kepada wakilnya, sampai kepada para menteri, sampai kepada para pejabat-pejabat negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati supaya mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan tidak belok kanan belok kiri, tapi lurus Tuhan. Hidupnya negara kami diberkati, semua rukun damai sejahtera. Terima kasih, umat-Mu semua ditolong oleh Tuhan. Kalau saat-saat ini menghadapi hidup yang di bawah, Tuhan angkat dan Tuhan tinggikan. Bukan jadi ekor tapi kepala, bukan berutang tapi mengutangi, bukan turun tapi terus naik. Hidupnya diberkati oleh Tuhan, kebahagiaannya dilimpahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kami sebagai umat Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Keselamatan sudah ditanggung oleh Tuhan, sudah ada satu kepastian dalam Tuhan. Hidup ini juga akan selalu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tolong saat ini kami menadahkan tangan dengan iman kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera di Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertanya lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang dua kali, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata haleluya, amin. Bapak Ibu silakan.